Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Muhammad Azahra dari kelas 12 MIPA 2 untuk memenuhi penilaian praktikum kimia mengenai koloid. Video ini saya buat untuk menunjukkan tata cara membuat dalgona coffee dan jenis koloid apa saja yang terdapat di dalamnya. Sebelum ke tata cara bagaimana cara membuat dalgona, saya akan menjelaskan dulu apa itu koloid. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 mm. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat yang zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun, secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yaitu campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Setelah penjelasan singkat itu, langsung saja ke video bagaimana cara membuat dalgona coffee. Tapi karena saya kurang suka kopi, jadi saya akan menggantinya dengan coklatos. Alat-alat yang diperlukan adalah mangkok, gelas. Untuk mengaduknya bisa menggunakan mixer, whisk, penyaring, garpu atau sendok. Lalu bahan yang diperlukan adalah coklatos string, es batu, gula, susu, pengemulsi atau yang saya gunakan di sini adalah TBM dan air dingin. Langkah-langkah membuatnya adalah: pertama, masukkan coklatos ke dalam mangkok. Lalu tambahkan 1 sendok gula pasir. Gula digunakan untuk merekatkan busa-busa yang terbentuk dan mempertahankan agar stabil di atas susu. Masukkan 3 sendok air dingin. Lalu aduk hingga semuanya tercampur. Lalu tambahkan pengemulsi. Di sini saya menggunakan TBM ke dalam larutan coklat. Setelah membaca beberapa artikel di internet, bisa saya simpulkan bahwa TBM atau pengemulsi yang digunakan ini berfungsi agar ada protein pada larutan coklatos, dan nantinya bersama dengan gula akan dipenuhi oleh udara dan menjadi busa. Kemudian aduk larutan coklatos hingga mengembang. Siapkan gelas, lalu masukkan es batu ke dalamnya. Tuang susu ke dalam gelas secukupnya. Letakkan dalgona coklatos yang telah dibuat di atasnya.
Dapat dilihat karena susu lebih besar massa jenisnya, maka busa coklatos mengambang di atas susu. Dalgona pun sudah siap untuk dinikmati. Nah, tadi itu merupakan video tata cara membuat dalgona menggunakan coklato sebagai pengganti kopi. Nah, sekarang saya akan memberitahukan jenis koloid apa saja yang terdapat pada susu dan juga dalgona coklatos tersebut. Untuk susu, susu ini merupakan salah satu contoh campuran heterogen. Tempatnya termasuk ke sistem koloid jenis emulsi cair. Artinya, zat terdispersi berfase cair dan medium pendispersinya juga berfase cair. Susu memiliki komposisi yang berkisar pada 87,7% air, 4,9% laktosa atau karbohidrat, 3,4% lemak, 3,3% protein, dan 0,7% mineral. Nah, keberadaan campuran partikel laktosa, lemak, dan protein yang terdispersi secara merata di dalam air akan menyebabkan kelakuan sifat materi yang tergolong sebagai koloid. Jadi, medium pendispersi pada susu adalah air dan fase yang terdispersinya adalah campuran laktosa, protein, dan juga lemak. Sedangkan untuk dalgona merupakan koloid dalam bentuk busa. Koloid tipe busa, fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya cair. Untuk busa cair disebut juga sebagai buih yang dapat dibuat dengan mengalirkan gas ke dalam zat cair yang mengandung zat pembuih. Jadi, medium pendispersi pada dalgona yang saya buat adalah larutan coklatos dan fase terdispersinya adalah gas. Sekian video dari saya mengenai cara membuat dalgona dari coklatos dan jenis koloid apa saja yang terkandung di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.